ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة رب صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di ruang Zoom kajian untuk melanjutkan kajian kitab Hikmiyah Sirah Hadarah atau Bimbingan Peradaban. Alhamdulillah pada malam hari ini Ustaz Farid Allah yang akan mentelaah sebagai materi malam ini telah berakhir. Alhamdulillah puji syukur juga Allah telah memberikan kesehatan juga keistiqomahan buat kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, kemudahan, kelancaran buat kita semua. Salam dan salam tidak lupa selalu kita berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak memperpanjang salam lagi, waktu dan kesempatan kepada Ustaz Farid yang mempersilahkan. Kepada Ustaz. Baik, suara saya jelas ya? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Feedbacknya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwatul iman rahimakumullah, Bapak dan Ibu-ibu, para ustadz, ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi karena Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kesibukan kita masih memberikan kepada kita kesempatan untuk thalabul ilmi, kesempatan untuk memahami ya apa yang menjadi pikiran-pikiran yang pikiran-pikiran itu bisa membahayakan umat ya, sebagai bentuk kepedulian ya, dan perhatian kita terhadap nasib umat Islam. Adalah sangat penting kita sebagai seorang Muslim mengetahui, memahami, serta bisa atau mampu mengkritisi ya pemikiran-pemikiran di luar Islam, pemikiran-pemikiran kufur, pemikiran-pemikiran sesat yang itu bisa menghancurkan umat Islam, bisa merusak akidah umat Islam, bisa melumpuhkan umat Islam. Nah, salah satu pemikiran yang kerap dimunculkan ya oleh musuh-musuh Islam itu adalah apa yang mereka sebut sebagai dialog antar peradaban ya. Ada juga yang menyebut dialog antar agama dan seterusnya ya. Inilah kenapa kemudian penting bagi kita mengkaji buku ini ya. Dalam buku ini ditegaskan ya tentang kemutlakan ya terjadinya sira'ul hadarat ya, pergolakan peradaban atau pertentangan peradaban itu sudah merupakan suatu kepastian ya, sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya. Untuk itu kita masuk ke bab berikutnya, yaitu memahami apa yang menjadi pokok-pokok pikiran ya dari mereka yang menyerukan
dialog antar peradaban ya, atau dialog antar agama adalah penting bagi kita untuk memahami poin-poin atau pokok-pokok pikiran dari mereka. Mafhumul hiwar bainal hadarat. Jadi kita bisa memahami apa yang mereka maksud sebenarnya sebagai dialog antar peradaban ya, apa yang menjadi tujuan mereka. Nah, sebelumnya di awal paragraf buku ini dikatakan ditegaskan ya bahwa ketika kita menyebut ya al-hiwar aw as-sira ya dialog atau as-sira pergolakan ya peradaban, itu yang dimaksud itu adalah kaum muslimin dan agama mereka serta peradaban mereka. Jadi ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita bicara ya apa yang dimaksud dengan dialog atau benturan itu adalah berarti ini kita bicara tentang umat Islam, agama mereka, agama kaum muslimin ya, dan peradaban kaum muslimin. Nah, demikian juga ketika kita bicara tentang dialog atau pergolakan ini, al-hiwar aw as-sira, ini maknanya adalah kita berhadapan-hadapan dengan peradaban kapitalisme ya, dengan agama mereka ya, dan dengan peradaban mereka satu sisi, sedangkan kaum Nasrani dan agama mereka ya, serta kaum kapitalis dan peradaban mereka pada sisi yang lain ya. Ini tidak bisa dipisahkan ya. Kenapa ini perlu kita bahas? Nah, di sini disebutkan ada bahasa-bahasa yang membius ya, atau kalimat-kalimat yang membius. Ini merupakan ciri khas dari gagasan-gagasan Barat ya. Ada yang frontal, yang menyerang secara langsung, tapi ada juga yang kelihatan bijak, kelihatan arif gitu ya, tapi sebenarnya membius ya. Kita sering mendengar ya ketika mereka memuji-muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka mengatakan bahwa Muhammad itu adalah orang yang jenius, orang yang cerdas gitu. Nah, tapi mereka berhenti sampai di sana ya. Sebenarnya ada maksud jahat di balik pujian itu ya. Seolah-olah apa yang disampaikan oleh Muhammad, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semata-mata karena faktor kejeniusannya, kepintarannya, kan begitu. Bukan itu merupakan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, itu cara-cara mereka, ya, menggunakan kalimat-kalimat gagasan-gagasan yang kelihatan baik, ya, yang kelihatan indah, tapi sebenarnya menipu, ya. Termasuk istilah dialog antar peradaban ini, dialog antar agama, ini adalah istilah-istilah yang kelihatan arif, yang kelihatan bijak, tapi sebenarnya ada racun yang sangat berbahaya di balik itu semua. Nah, termasuk dalam awal paragraf dari bab ini itu dijelaskan bagaimana mereka itu berusaha memisahkan antara Islam dengan kaum muslimin sebagai pemeluknya. Apa pernyataan mereka? Mereka mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang besar, Islam itu adalah agama yang benar. Yang salah ini adalah kaum muslimin yang terkebelakang, ya. Di antaranya itu adalah teroris. Nah, coba kita lihat kata-katanya, ya. Jadi seolah-olah mereka memuji Islam, ya. Satu sisi mereka kemudian menyudutkan kaum muslimin, kan gitu. Seolah-olah seperti itu. Padahal kalau kita lihat, benarkah mereka mengatakan memuji Islam, ya, atau mengatakan Islam ini adalah agama yang besar? Benarkah seperti itu? Kenyataannya tidak, ya. Kalau mereka meyakini Islam itu sebagai agama yang besar, agama yang benar, ya, seharusnya kan mereka memeluk agama Islam, ya. Tapi kenyataannya kan tidak, ya. Itu hanya pujian-pujian untuk
melunakkan ya kaum muslimin saja ya. Sisi lain mereka kemudian berusaha meredam ya kebencian mereka terhadap kaum muslimin dengan mengatakan oh itu hanya segelintir orang ya, begitu, segelintir orang yang merusak ajaran Islam. Nah, itu cara-cara mereka ya, pengungkapan mereka untuk membius ya, berusaha memisahkan antara Islam dan kaum muslimin ya. Nah, disinilah kita melihat ini sebenarnya adalah klaim-klaim yang dusta ya, dan upaya-upaya pemisahan ini tidak boleh kita biarkan ya. Nah, jadi kita harus tegaskan ya bahwa antara Islam dan kaum muslimin itu tidak bisa dipisahkan begitu, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dan pernyataan mereka yang memuji-muji Islam sebagai agama yang besar, agama yang hebat, itu sebenarnya omong kosong belaka ketika mereka tidak beriman pada Islam. Bahkan sisi lain ya, mereka menyerang ajaran Islam ya, menyebutnya sebagai ajaran teroris, ajaran radikal dan seterusnya. Jadi itu klaim-klaim kebohongan ya. Ada juga ya kalau kita lihat cendekiawan-cendekiawan barat yang seolah-olah kemudian mengkritisi ya apa namanya sikap barat yang mengidap Islamofobia ya. Dia katakan Islam itu nggak semuanya begitu ya, Islam itu tidak seperti itu, jangan digeneralisasi. Itu kelihatan pernyataan-pernyataan yang apa namanya yang menarik ya, tapi sebenarnya ada membiusnya di sana. Tetap saja ya, sisi lain mereka itu tetap menyerang ajaran-ajaran Islam ya, konsep-konsep Islam ya. Disinilah kita perlu menegaskan ketika kita bicara tentang hiwar dan atau sirah ini, berarti kita bicara tentang Islam, kaum muslimin dan peradabannya ya, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya ya. Mereka sadar sepenuhnya bahwa akidah Islam ini tetap tertanam ya dalam jiwa kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin ini mayoritas masih memegang kuat akidah Islam. Nah, karena itu yang mereka lakukan itu sebenarnya bukan sekedar menyerang umat Islam ya, tapi juga menyerang konsepsi-konsepsi Islam. Ya, melakukan kriminalisasi terhadap ajaran-ajaran Islam. Seperti ajaran jihad fisabilillah, mereka tuding sebagai teroris gitu ya. Khilafah misalkan mereka tuding, mereka kriminalkan sebagai ajaran yang menimbulkan perpecah belahan ya. Padahal khilafah itu adalah ajaran Islam yang akan menyatukan kaum muslimin dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya pemusuhan mereka itu bukan sekedar menyerang umat Islam, tapi sampai pada tingkat ya menyerang ajaran Islam itu sendiri ya. Karena mereka paham ya, selama kaum muslimin berpegang teguh pada ajaran Islamnya, maka umat Islam ini akan tetap kokoh ya. Dan selama ajaran Islam itu masih sebagaimana ajaran yang diterima oleh kaum muslimin ya, secara kafah, secara totalitas ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan membahayakan posisi mereka ya dalam perang peradaban yang terus berlanjut ya. Nah, karena itulah mereka menggunakan kata-kata yang menyesatkan sebagai senjata untuk membius kaum muslimin dan memperdayakan kaum muslimin ya. Maksudnya menipu kaum muslimin, sehingga ada istilah-istilah dialog antar umat beragama, dialog peradaban ya dan sebagainya. Itu adalah istilah-istilah yang sebenarnya istilah yang menipu. Nah, apa yang sebenarnya menjadi fokus dalam dialog ini ya, baik itu dialog peradaban atau dialog antar agama itu ya, ada 3 disimpulkan dalam buku ini ya. Yang pertama adalah persamaan antar agama dan peradaban dalam dialog ya. Musawatu baina adyan wal hadarat ya. Jadi persamaan antar agama dan peradaban ya. Nah, masalahnya ya dalam dialog antar agama dan peradaban ini ya,
tanpa asumsinya atau paradigma awalnya itu tanpa atau tidak boleh ada klaim ya bahwa ada agama atau peradaban yang lebih unggul dan lebih baik dari peradaban yang lain. Nah, ini fokus yang pertama gitu ya. Jadi kelihatan indah persamaan antar agama dan peradaban agar kita bisa berdialog ya. Tapi kemudian ya mensyaratkan ya tidak boleh ada klaim ya ada agama atau peradaban yang lebih unggul dan lebih baik daripada yang lain gitu. Nah, ini tentu sangat bertentangan dengan ajaran Islam ya, karena ajaran Islam dengan tegas mengatakan innad dina 'indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam, gitu kan? Nah, jadi dari fokus yang pertama ini saja kalau kita lihat sudah bertentangan dengan ajaran Islam karena mereka menyerukan dialog itu ya tanpa kemudian tidak boleh ada klaim ada peradaban yang lebih unggul dan lebih baik daripada yang lain. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dialog ini harus dibatasi. Kalau mau berdialog menurut mereka itu ya dalam pemahaman mereka itu harus dibatasi hanya untuk mengetahui pendapat pihak lain. Nah, sebatas itu ya, sebatas mengetahui ya bagaimana agama lain, bagaimana peradaban lain, sebatas itu saja. Ya, tidak dimaksudkan untuk menyanggahnya, ya, tidak dimaksudkan untuk mengkritiknya atau untuk membuktikan kebatilannya. Tidak boleh sampai ke sana. Nah, ini kan suatu pandangan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, ya, ketika mereka membatasi bahwa dialog itu, ya, hanya sekedar makrifat saja, ya, hanya sekedar mengetahui saja. Tanpa apa di sini disebutkan ya dunat ta'arud ya dunat ta'arudi li naqdihi tanpa kemudian bisa mengkritik ya membantah kesesatannya membantah kebatilannya ya au ibtalihi tanpa kemudian tidak boleh membatilkan ajaran agama yang lain tidak boleh membatilkan peradaban yang lain. Nah, itu menjadi fokus dalam dialog antar apa yang mereka sebut sebagai al-hiwar bainal hadarat ini ya, atau dialog antar peradaban atau dialog antar agama ini. Jadi tidak boleh kalau ada dialog ya kita mengatakan kapitalisme itu kita kritik, jadi tidak boleh. Atau agama yang lain, ajaran agama yang lain itu tidak boleh dikritik ya. Nah, tentu Islam sangat bertentangan dengan perkara hal itu karena Islam itu justru datang ya untuk meluruskan yang batil, untuk meluruskan yang salah, ya, untuk meluruskan agama yang keliru, ya. Bagaimana mungkin kita membiarkan ketika ada yang mengatakan ya batu itu sebagai Tuhan, kemudian kita diam saja dengan alasan tidak boleh, ini untuk bisa dialog kita harus membatasi, ya. Kemudian ada yang menyembah berhala, yang menyatakan Allah itu adalah punya anak misalkan ya. Kemudian kita diam saja gitu ya. Tuhan itu bisa lebih dari satu. Kemudian kita diam saja. Ya tidak tentu Islam tidak seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meluruskan ya ajaran-ajaran yang keliru, akidah-akidah yang keliru begitu. Nah, ketiga, nanti ujung-ujungnya itu ya dialog ini bertujuan untuk apa yang mereka sebut membangun peradaban alternatif. Ya, ini tujuan mereka. Ya, walaupun tidak jelas juga apa yang mereka maksud dengan peradaban alternatif tersebut. Ya, takwinu badilin hadarin. Ya, jadi membentuk peradaban alternatif. Ya. Dengan cara mencari titik temu dan persamaan antar agama atau antar peradaban sehingga nanti muncul peradaban alternatif. Ya. Nah, ini yang sampai sekarang wujudnya itu bagaimana tidak pernah ada, ya, tidak pernah tampak yang disebut dengan peradaban alternatif itu seperti apa, ya. Nah, ini yang menjadi fokus dialog dari mereka dan ini juga yang menjadi tujuan-tujuan dari apa yang mereka sebut sebagai dialog antar peradaban dan dialog antar agama. Ini jadi tidak lebih dari 3 perkara ini ya, atau paling dominan adalah 3 perkara ini.
Nah, ini tujuannya disebutkan dalam buku ini, tujuan yang menipu, ya. Seperti yang dikatakan oleh beberapa propagandis, ya, yang menyerukan dialog antar peradaban ini, ya. Apa tujuannya? Agar terjadi interaksi yang produktif antar budaya yang khas untuk membentuk peradaban alternatif yang unggul, yang membuat satu pihak dapat menerima pihak yang lain atas dasar landasan yang sama, ya. Bagaimana mungkin antara hak dan batil itu disatukan, ya? Tentu tidak mungkin. Antara kapitalisme, ya, dengan pandangan dasarnya sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan, ya, agama itu hanya untuk mengatur urusan-urusan individu, ritual, moralitas, ya. Kemudian kita harus menerima ajaran kapitalisme itu, sementara Islam menyebutkan, ya, bahwa agama Islam ini agama yang totalitas, yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Kita diperintahkan untuk memeluk agama Islam ini secara totalitas, ya, masuk ke dalam agama Islam ini secara totalitas. Udkhulu fis silmi kafah, itu perintah Islam. Apa yang disebut dengan masuk ke dalam Islam itu secara kafah, ya, para ulama menjelaskan ayakhudhu bi jami'i ural Islam wa bi syara'ihi, mengambil seluruh ikatan-ikatan Islam dan seluruh, ya, syariat Islam, ya, itu yang disebut dengan masuk ke dalam Islam itu secara kafah, ya. Kemudian mereka juga menyebutkan, propagandis ini juga menyebutkan, setiap peradaban harus selalu mencari titik temu antar mereka, dan segala sesuatu yang bersifat manusiawi harus dikembangkan dan ditumbuh suburkan hingga perdamaian akan menyebar luas, ya. Jadi mereka bicara perdamaian, mereka menggagas dialog antar peradaban ini dengan mengklaim untuk membangun perdamaian, ya. Persoalannya, ya, bagaimana perdamaian dunia bisa dibangun ketika kekufuran, ya, itu merajalela. Bagaimana perdamaian di dunia bisa dibangun ketika peradaban kapitalisme, ya, di mana politik luar negeri dari negara-negara kapitalisme ini adalah menyebarluaskan kapitalisme ke seluruh penjuru dunia dengan thariqah al-istimar, dengan thariqah penjajahan, ya, untuk mengeksploitasi, ya, secara ekonomi, secara politik, ya, secara budaya negara peradaban-peradaban lain atau wilayah-wilayah yang lain, ya. Bagaimana kemudian perdamaian itu bisa terbentuk, gitu, ya. Seperti gagasan perdamaian di Palestina, ya, bagaimana perdamaian di Palestina bisa terbentuk sementara penjajah Yahudi bercokol di sana. Penjajah Yahudi merampas tanah kaum muslimin. Penjajah Yahudi membunuhi kaum muslimin, dan kemudian disebutkan kita harus berdamai, ya, tapi penjajahnya ada di sana, ya. Bagaimana disebut berdamai seperti itu, ya? Ini apa yang disebut dengan ilusi perdamaian, ya, ilusi perdamaian ketika kejahatan itu dibiarkan, ketika kejahatan itu berkuasa, ya. Kemudian ada yang menyuruhkan perdamaian, ya. Ini suatu hal yang menipu, ya, seperti yang sangat nyata kalau kita lihat, ya, seruan-seruan perdamaian antara Palestina dan Israel itu kan sering sekarang diserukan, ya, normalisasi antara Arab dan Israel, ya. Sisi lain Israel tetap menjajah tanah kaum muslimin, Israel tetap membunuhi kaum muslimin, ya. Bagaimana perdamaian bisa terwujud dengan cara-cara seperti itu, ya? Baik, ini tujuan-tujuan yang sebenarnya adalah tujuan yang menipu, ya. Nah, termasuk terkadang mereka memberikan gambaran, ya, seperti pidato dari Dr. Qasim Ja'far, ya, di Al Jazeera, ya, dengan mengatakan Islam adalah agama interaksi dan agama kemajuan, bukan seperti kata mereka bahwa Islam adalah agama tertutup, agama isolasi. Sebaliknya, masa keemasan Islam dan kaum muslimin terjadi ketika peradaban Islam berinteraksi dengan peradaban lain di dunia, dan ketika Islam tersebar ke seluruh dunia. Islam mengambil dan mempunyai ruang bagi seluruh peradaban, warisan peradaban dunia, dan berbagai peradaban manusia lainnya, serta memberikan warisan dan peradabannya. Inilah masa keemasan negara Islam, ya. Ini kata-katanya ini tampak
bagus ya. Tapi sebenarnya ada racun di balik ini semua. Ketika konteks kalimat ini adalah konteks dialog antar peradaban gitu ya. Dengan klaim-klaim tadi ya, dengan klaim tidak boleh menganggap satu peradaban atau satu agama lebih tinggi dari yang lain ya. Tidak boleh dengan maksud ya untuk mengkritik yang batil ya. Jadi kalau konteksnya seperti itu, ya ini sudah pernyataan ini menjadi keliru. Padahal kalau kita bicara ya masa kejayaan ya negara Islam atau khilafah Islam ya, justru ketika Islam itu menjadi dasar dari pengaturan masyarakat ya, dan kemudian Islam itu sesuatu yang disebarkan ke seluruh penjuru dunia yang mengajak manusia untuk kemudian memeluk ajaran agama Islam ya. Jadi dialog dalam Islam itu bukan membiarkan kebatilan dari peradaban atau agama yang lain. Dialog dalam Islam itu adalah menjelaskan kebatilan mereka. Itulah kunci kenapa peradaban Islam itu kemudian unggul dan menjadi peradaban yang peradaban dunia. Ya, karena didasarkan pada ajaran Islam, ya, bukan didasarkan pada persamaan tadi itu, ya, persamaan antar agama, persamaan antar peradaban, ya, tidak. Tapi justru karena diterapkannya ajaran Islam, ya, di mana ajaran Islam itu mengajak yang di luar Islam untuk memeluk agama Islam dan menjelaskan kebatilan-kebatilan pemikiran-pemikiran kufur yang di luar Islam. Disitulah kemudian Islam itu menjadi unggul ya. Nah, pernyataan ini benar, kelihatan benar ya. Tapi kalau ditempatkan dalam konteks apa yang tadi kita sebut sebagai dialog peradaban antar agama, ini menjadi suatu hal yang keliru ya. Nah, kita tegaskan ya bahwa perbedaan antara Islam dan kafir itu adalah jelas ya, sehingga tidak ada titik temunya antara Islam dan kafir itu. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Berarti tidak ada titik temunya antara iman dan kafir, itu tidak ada temunya. Titik temunya inna dina 'indallahil Islam. Ini sudah sangat jelas ya bahwa antara kafir dan Islam itu berbeda ya. Terkait dengan ayat Al-Qur'an ini, surat Ali Imran ayat 19 ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ya, wa qauluhu inna dina 'indallahil Islam ikhbarun minallahi ta'ala. Ya, ini merupakan kabar ya, berita, informasi dari Allah Subhanahu wa taala bi annahu la dina 'indahu, bahwa sesungguhnya tidak ada agama di sisi Allah Subhanahu wa taala yakbaluhu, yang diterima oleh Allah, min ahadin siwal Islam. Satu pun tidak ada yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Jadi justru menegaskan bahwa agama yang di sisi Allah itu Islam, ya berarti hanya Islam inilah ya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dijelaskan apa yang dimaksud Islam di sini adalah ketika mereka itu ya mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, wahwa ittiba'ur rasuli fima ba'asahumullahu bihi fi kullihin, ya, dan mereka itu yang disebut ya menerima Islam itu adalah juga di dalamnya itu adalah ittiba, ya, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, yang Allah mengutus Rasulullah ini untuk umat manusia, ya, dalam segala keadaan kondisi mengikuti Rasulullah SAW, ya. Jadi kalau mereka tidak mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka berarti bukan Islam, kan gitu, ya. Sementara agama yang di sisi Allah adalah Islam, ya, sampai hingga kemudian Rasulullah wafat, ya. Jadi dijelaskan dengan jelas seperti itu, ya. Ini pula lah yang kalau kita lihat ya
dijelaskan oleh dalam tafsir-tafsir yang lain, misalkan dalam tafsir Al-Baghawi juga disebutkan hampir sama ya. Inna dina indallahil Islam, yakni ad-din al-mardiyah as-sahihah, mardiyah as-sahihah, bahwa agama yang diridhoi oleh Allah yang sahih itu hanyalah semata-mata Islam ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lain juga ya, wa raditu lakumul Islam madina ya, dalam surat Al-Maidah ayat 3. Demikian juga dalam surah Ali Imran 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu. Jadi barang siapa yang mencari selain Islam maka tidak diterima darinya. Ya, ini sudah jelas ya. Jadi agama yang di sisi Allah itu hanyalah Islam. Berarti di luar Islam adalah kafir ya. Jadi innad dinal mardiyas sahih, sesungguhnya agama yang diridhoi ya dan yang benar di sisi Allah itu hanyalah Islam ya. Kemudian dikutipkan tadi ya 2 ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 3 ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa orang di luar orang yang tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan orang mukmin, orang yang beriman, tidak boleh. Karena yang disebut dengan orang beriman, itu setelah diturunkannya diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya orang Islam yang memeluk ajaran Islam, yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sekarang ini ya, seperti yang sekarang menjadi gagasan perdamaian di Timur Tengah itu dengan Israel itu kan atas nama sesama orang beriman ya, sesama orang beriman. Dia tidak boleh mengatakan yang setelah diutusnya Rasulullah SAW agama yang di luar Islam itu adalah agama orang-orang yang beriman ya, karena maksud yang disebut sebagai orang yang beriman itu ya hanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati ya yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Jadi demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar seruanku, baik dia Yahudi maupun Nasrani, tapi dia tidak beriman kepada seruan yang aku sampaikan, kemudian ia mati, maka ia termasuk penghuni api neraka. Ya. Jadi kita tegaskan setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka yang disebut orang Islam itu ya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW berikut ajaran-ajarannya. Ya, beriman kepada Muhammad Rasulullah SAW, itulah yang disebut dengan orang Islam itu. Ya. Ada kata-kata, bukankah Rasulullah itu juga berdialog? Benar, Rasulullah itu berdialog, tapi konteks berdialognya itu bukan seperti dalam konteks apa yang digagas sekarang ini, yaitu mencari titik temu antar agama, tanpa mengkritik yang lain, tanpa membatilkan yang lain, dan Islam tidak boleh menganggap dirinya paling baik, ya, tidak boleh menganggap agamanya paling baik, itu tentu batil. Ya, justru ya kalau kita lihat dialog dalam Islam itu dalam konteks dakwah, ya, mengajak mereka, menyeru mereka untuk memeluk ajaran Islam. Ya, inilah sabda Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika aslamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami
wa hisabuhum 'ala Allah. Ya, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi umat manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi tugas Rasulullah itu berdialog untuk mengajak mereka masuk Islam, ya, dan menunjukkan kebatilan mereka, gitu. Bahwa orang-orang Yahudi atau orang Nasrani itu adalah kafir, ya, ditegaskan juga dalam banyak ayat Al-Qur'an, ya. Misalkan dalam surah Al-Maidah ayat 5, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih putra Maryam, ya. Demikian juga dalam Al-Maidah 73, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisus salasah, ya. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sesungguhnya telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah yang ketiga di antara yang tiga. Ya, ini pandangan Trinitas, ya, dari Nasrani. Telah tegas dinyatakan ini adalah kafir. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu sama-sama orang yang beriman. Nah, itu misleading namanya, ya. Bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ditegaskan lagi dalam surah Al-Bayyinah, ya, ayat 6, ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Ini kan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Jadi orang-orang kafir itu siapa? Dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, ya. Mereka itu akan masuk ke dalam api neraka, ya. Khalidina fiha. Mereka itu kekal selama-lamanya di dalamnya. Tegaskan lagi, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan seperti itu, atas dasar hak apa kita mengatakan mereka itu beriman? Atas dasar apa kemudian kita mengatakan mereka itu sebenarnya sesungguhnya adalah masuk surga, akan masuk surga? Atas dasar apa? Padahal Allah sudah jelas dalam Al-Qur'an ini menyebut, ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, kemudian juga kalau kita lihat, ya, mereka sering menggagas, ya, dialog antar umat peradaban ini atau antar agama ini, ya, dengan dalil pluralisme, ya. Ini ayat yang sering dipakai, disimpangkan, ya, Al-Baqarah ayat 62 ini. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang sabiin, ya, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman pada Allah, hari kemudian beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Ya, ini dianggap, ya, semua orang baik Yahudi atau Nasrani itu, ya, mereka itu orang yang beriman. Padahal kalau kita lihat, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan ayat ini turun mengenai sahabat-sahabat, ya, Salman Al-Farisi, ya, sahabat radhiyallahu an, ketika ia menceritakan tentang mereka kepada Rasulullah. Ia berkata, mereka dulu saum, salat, beriman kepada engkau serta mereka bersaksi bahwa engkau akan diutus menjadi nabi. Rasulullah kemudian bersabda, wahai Salman, mereka sungguhnya ahli neraka. Nah, hal ini membuat hati Salman menjadi resah. Maka turun ayat ini. Maka berimannya orang Yahudi adalah berpegang teguh kepada Taurat dan sunnahnya Nabi Musa alaihissalam sampai datangnya Nabi Isa. Nah, jadi kalau mereka pada waktu Nabi Musa mereka beriman kepada Taurat dan mengikuti sunnahnya Nabi Musa, mereka itu beriman. Nah, ketika datang Nabi Isa, ya, mereka masih berpegang kepada Taurat dan sunnahnya Nabi Musa, mereka itu binasa, gitu, ya. Begitu pula imannya orang Nasrani itu adalah berpegang teguh terhadap Injil dan syariat Nabi Isa. Ya, sebatas itu, ya, imannya diterima. Nah, tapi kalau hingga datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi orang yang tidak mengikuti Rasulullah dan tidak meninggalkan syariat Nabi Isa ataupun Injil, maka dia akan binasa, gitu, ya. Jadi konteks ayat ini seperti itu. Jadi siapa yang selamat itu, ya,
yaitu orang-orang Yahudi yang berpegang teguh kepada Taurat dan sunnahnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa masih ada, ya. Ketika turun Nabi Isa, siapa yang selamat itu? Ya orang-orang yang beriman kepada Nabi, kepada Injil, ya, dan kepada ajaran Nabi Isa. Itulah yang selamat itu. Nah, dan sekarang siapa yang selamat itu? Ya mereka yang beriman kepada Rasulullah SAW dan beriman kepada apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah sudah diutus, ya tidak bisa dikatakan orang Yahudi dan orang Nasrani itu masih beriman, gitu ya, tidak bisa. Nah, ini ditegaskan lagi dalam hadis yang tadi sudah kita bacakan, ya, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar seruanku, baik Yahudi maupun Nasrani, tapi ia tidak beriman pada seruan yang aku sampaikan, kemudian ia mati, maka ia termasuk penghuni api neraka. Nah, satu lagi yang sering dijadikan dalih, ya, disimpang siurkan, yaitu kalimatun sawa. Ini sering dianggap sebagai dasar dari titik temu antar agama. Ya, padahal kalau kita lihat, ya, lengkapnya surah Ali Imran 63 ini, hai ahli kitab, marilah berpegang teguh pada satu kalimat, ya, ketetapan yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kamu. Nah, kadang-kadang berhenti sampai di sini, yang disebut dengan kalimatun sawa, ya, tidak ada perselisihan antara kami. Padahal dijelaskan apa yang disebut dengan kalimatun sawa itu, ya, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan selain Allah. Itu yang disebut titik temu itu. Ya, titik temunya itu apa? Allah na'budu illallah. Ya, kita tidak menyembah selain Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan kita kemudian tidak tidak mempersekutukan Allah pada apapun, ya. Wala yattakhidza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ya, dan kita juga tidak tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah, ya. Kita tidak menjadikan itu, ya. Jadi kalau kita lihat, itulah titik temu kalau mau, ya. Kalau bicara titik temu seperti ini, maka intinya apa? Intinya mereka itu harus tunduk kepada ajaran Islam, ya. Karena kalau mereka tidak tunduk kepada ajaran Islam, mereka tidak berarti, ya, tidak. Isi surat adalah Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah untuk Hirqal, penguasa negeri Rum, keselamatan atas orang yang mengikuti hidayah. Amma ba'du, sesungguhnya aku menyerumu dengan seruan Islam, masuklah Islam agar kamu selamat, dan Allah akan memberikanmu pahala 2 kali lipat. Namun apabila kamu menolak, maka bagimu dosa-dosa orang Arisiyin, ya. Nah, kemudian dikutip, ya, ayat ini oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi ayat ini kalau kita lihat digunakan oleh Rasulullah untuk mengajak mereka itu masuk Islam, ya, mengajak mereka itu masuk Islam, bukan seperti sekarang membenarkan mereka, ajaran-ajaran mereka. Justru ayat tadi itu digunakan oleh Rasulullah untuk mengajak penguasa Rom, ya, untuk masuk ke dalam ajaran Islam, ya, untuk memeluk agama Islam, ya. Ini hal yang sama dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di. Di sana disebutkan bahwa ayat yang mulia ini adalah ayat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada raja-raja ahli kitab. Ya, beliau juga kadang membacanya pada rakaat pertama sholat sunnah fajar. Jadi ketika menggunakan ayat ini, ya, yang sering disebut sebagai kalimatun sawa, itu titik temu. Ya, tapi dengan catatan dalam konteks 3 perkara yang kita sebutkan tadi, ini sudah misleading, ya. Ini mencari-cari
menyesatkan kaum muslimin. Nah, jadi intinya itu seperti itu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan dialog antar peradaban itu? Pertama, kesamaan dan kesetaraan antar agama dan peradaban. Nah, serta tidak boleh ada pengunggulan satu agama atau peradaban atas agama atau peradaban yang lain. Ini tentu bertentangan dengan Islam. Kedua, menerima keberadaan agama atau peradaban lain sebagaimana adanya, serta mengungkap konsep agama dan peradaban lain tanpa memberikan kritik kepadanya, tanpa membatilkannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, untuk mencari peradaban alternatif yang unggul. Ya, ini yang suatu hal yang merupakan ilusi. Ya, apalagi dengan maksud perdamaian. Ya, bagaimana perdamaian bisa terjadi selama peradaban kapitalisme masih memimpin dunia, ya, yang telah memberikan kerusakan ya bagi umat manusia di seluruh dunia. Baik, lebih kurang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, baru saja kita mendengarkan dan sama-sama kita baru menyaksikan juga terkait dengan penjelasan bab kedua ya tentang dialog antara agama atau peradaban. Mohon maaf untuk malam hari ini kita batasi penanya. Ya, setidaknya ada 3 orang nanti yang bisa kami beri kesempatan. Karena memang beliau masih ada agenda yang lain mungkin, sehingga beliau membatasi waktu tidak lama untuk malam ini. Jadi kesempatan kami beri untuk 3 penanya ya Bapak Ibu, jika ada dari penjelasan baru saja beliau sampaikan tadi, ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diperjelas lagi, kami persilahkan. Sudah ada pertanyaan pertama, ada 2 lagi kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, sembari menunggu penanya yang lain, ini saya bacakan pertanyaan pertama saja. Kalau ada nanti saya juga termasuk yang mau bertanya. Yang pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya, Ustaz, bagaimana dengan mereka? Ini dari Ibu Hasna Johan. Bagaimana dengan mereka yang seakidah dengan kita, namun berbeda pelaksanaan hari rayanya? Misalkan hari raya Idul Adha kemarin, mereka merayakannya di hari Ahad dengan dalil bahwa ada perbedaan hilal dengan Arab Saudi. Apakah boleh kita mengatakan mereka termasuk orang yang fasik atau sesat dan menyesatkan umat? Jazakallahu khairan. Mohon penjelasan. Ini yang pertama, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, dari saya, ini mungkin ada satu lagi Bu Fatih, Ibu jadi berikan kesempatan yang terakhir. Atau kita Ibu duluan deh. Kalau Ibu ada yang ditanya langsung boleh. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi moderasi beragama ini berarti bagian dari benturan peradaban ya, Ustaz. Terus saya kebetulan kan sebagai guru yang kebetulan sekolah itu juga termasuk sekolah penggerak kurikulum Merdeka Belajar. Terus kita itu harus mengajarkan gitu yang ini tadi, yang justru benturan-benturan seperti tadi itu, intoleransi yang menipu tadi itu bagaimana, Ustadz? Ya, baik. Langsung dijawab ini, silakan Ustaz, langsung aja Ustaz. Ya, tentu kalau terkait dengan perbedaan sholat Idul Adha kemarin, ya, ini tidak masuk dalam tema dialog antar peradaban, ya. Jadi itu kalau itu masuk dalam pengkajian fikih Islam, ya, ya. Pada prinsipnya, ya,
pada prinsipnya kalau kita melihat prinsip-prinsip pokok dalam Islam, ya, pertama kalau itu terkait dengan persoalan akidah, ya, itu tidak boleh ada toleransi, ya. Kalau itu terkait dengan persoalan akidah, ya. Sebagai contoh, misalkan kita tidak boleh mengatakan orang yang tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai seorang yang beriman, ya, atau Muslim, ya, orang Islam. Itu tidak boleh. Ini perkara akidah, ya. Kaum muslimin kalau dalam perkara akidah itu tidak ada toleransi, ya. Meskipun jangan dibayangkan, ya, karena ada juga yang mengatakan kalau seperti itu umat Islam ini akan membunuhi dong orang-orang di luar Islam. Nah, tidak seperti itu juga. Ya, ini kan bicara tentang prinsip keimanan. Adapun bagaimana Islam, bagaimana mensikapi orang-orang non-Muslim, ya itu ada aturannya sendiri, ada fikihnya tersendiri. Ya, dalam Islam misalkan ada konsepsi ahlul zimmah, gitu ya. Ahlul zimmah itu orang kafir tapi masih masuk dalam perlindungan negara yang didasarkan Islam, ya, tunduk kepada ajaran Islam. Nah, untuk ahlul zimmah ini tetap, ya, hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara itu harus dijaga oleh negara. Ya, hak mereka sama, ya, negara wajib menjamin kebutuhan pokok individu tiap rakyat, ya, termasuk yang non-Muslim. Ya, negara kemudian juga wajib menjaga keamanan rakyatnya, ya, termasuk yang non-Muslim tadi, gitu ya. Jadi jangan bayangkan ketika kita mengatakan bahwa agama yang di sisi Allah itu hanya Islam, ya, maka seolah-olah itu merupakan pembenaran terhadap pembantaian dan pembunuhan terhadap orang-orang di luar Islam. Itu keliru benar itu. Ya, justru pandangan seperti itu adalah pandangan di luar Islam, ya, sebagaimana yang terjadi ketika Ratu Isabella misalkan berkuasa di Spanyol, ya, berkuasa di Spanyol itu membunuhi orang-orang di luar agama Nasrani, ya, membunuhi orang-orang Islam. Ya, tapi kalau ketika Islam berkuasa, ya, Islam tidak boleh, ya, mengajarkan, tidak boleh memaksa orang di luar Islam itu untuk memeluk agama Islam, la ikraha fiddin, ya. Jadi tidak serta-merta ketika kita mengatakan inna dina indallahil Islam itu berarti legitimasi terhadap pembantaian dan pembunuhan mereka. Itu keliru besar, ya. Nah, jadi prinsip akidah itu tidak ada toleransi. Nah, dalam persoalan akidah itulah kita bicara iman dan kafir, gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan persoalan syariah. Kalau itu terkait dengan persoalan syariah, persoalan hukum, ada persoalan hukum yang sifatnya qat'iyah, ya. Ada persoalan hukum yang kita tidak boleh berbeda pendapat di dalamnya, ya. Misalkan kewajiban sholat 5 waktu, misalkan tidak boleh berbeda pendapat. Sholat subuh itu 2 rakaat, ya, tidak boleh berbeda pendapat, ya. Kalau dalam perkara-perkara seperti ini, ya, tidak bisa diterima, disebut ini perkara ikhtilaf, ya, tidak bisa karena dalil-dalilnya adalah qat'iyah, ya. Sikap kita terhadap dalil-dalil yang sifatnya qat'iyah itu, ya, harus ikut tunduk, ya, tidak ada ruang berbeda pendapat di dalamnya. Nah, yang perkara syariah ini juga ada yang disebut dengan perkara zoniyah, ya. Perkara zoniyah itu, nah, disinilah ruang di mana perbedaan pendapat itu mungkin atau bisa terjadi, ya. Maka di dalam Islam itu tumbuh, ya, yang disebut dengan mazhab-mazhab, ya. Keberadaan mazhab-mazhab itu kan menunjukkan adanya ruang di mana kaum muslimin boleh berbeda pendapat, ya. Tentu kita dalam hal perkara yang dibolehkan berbeda pendapat, kita tidak boleh menyesatkan, memfasikkan mereka, ya, tidak boleh, ya. Paradigmanya seperti itulah, ya, ketika kita mensikapi perkara-perkara yang kemarin, ya. Jadi tidak boleh, kalau itu dalam perkara ikhtilaf, kita tidak boleh juga menyebut bahwa mereka itu fasik dan seterusnya, gitu ya. Seperti perbedaan antara kunut dan tidak kunut, ya, kita tidak boleh mengatakan yang berbeda dengan kita, kaum muslimin yang berbeda dengan kita itu kafir, fasik atau macam-macam, ya. Tapi kalau dalam perkara keimanan, ya, kalau memang sudah menyimpang dari ajaran Islam, ya, kita harus tegas mengatakan bahwa itu adalah perkara kekufuran, ya. Kira-kira begitulah kerangkanya, ya. Jadi hati-hati, intinya kita tuh hati-hati
bicara tentang mengkafirkan sesama kaum muslimin itu harus hati-hati ya. Demikian juga dalam perkara perbedaan pendapat ya, kita harus memberikan ruang ya. Ya memang dalam Islam itu ada yang disebut dengan perkara-perkara zonniyah. Nah, dalam perkara yang berbeda pendapat ini kita harus mengambil dalil yang paling kuat ya. Kira-kira begitu ya, kerangka umumnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi pertanyaan Ibu Hotni ya. Nah, ini memang dilema guru ya. Saya juga pernah jadi guru, guru SMA mengajar sosiologi ya. Kalau benar ya, kita benar-benar mengajarkan sosiologi itu sesuai dengan apa yang ada di kurikulum, kita itu bisa menyesatkan murid-murid kita sendiri gitu ya. Karena sosiologi itu ilmu yang sangat sakofah sebenarnya, itu bukan ilmu ya. Sakofah yang sangat berbahaya ya. Ya, misalkan ketika mereka bicara kebenaran, apa yang disebut dengan kebenaran misalkan. Di sana kan disebutkan kebenaran itu adalah nilai-nilai atau norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat. Nah, itu kebenaran gitu. Jadi selama dianggap baik berarti itu benar. Itu kan berbahaya gitu kan. Padahal dalam Islam yang disebut dengan kebenaran itu rujukannya harus jelas, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau syariat Islam mengatakan itu haram ya berarti itu keliru ya, salah. Kalau halal ya berarti boleh. Rujukannya itu Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau dalam sosiologi kan tidak ya. Bahkan apa yang disebut dengan norma agama itu dalam pelajaran sosiologi disebutkan kan, norma agama adalah hukum yang akan diterapkan di akhirat kelak, kan begitu. Itu kan penyesatan gitu ya. Seolah-olah hukum-hukum Islam itu nanti hanya diterapkan di akhirat ya. Padahal kan tidak. Dalam Islam itu ada hukum rajam bagi orang yang berzina yang sudah menikah, ada hukum hukum potong tangan bagi yang mencuri ya. Nah, itu kan diterapkan itu di dunia ya, bukan di akhirat gitu. Walaupun ada sanksi di akhirat. Ya, jadi kalau ilmu sosiologi ini kita ajarkan apa adanya ke anak didik kita, ya kita sama seperti menyesatkan mereka. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus menyebutkan. Nah, menurut sakofah sosiologi itu seperti itu dulu. Kalau saya seperti itu menjelaskannya. Nah, nanti kalau ada ulangan jawabnya begini ya. Tapi ini nggak benar. Yang benar itu begini-begini. Nah, itu harus dijelaskan ya. Dan sampai murid-murid saya itu mengatakan, Pak, ini pelajaran agama atau pelajaran sosiologi ya? Ya nggak apa-apa lah gitu kan. Nah, tapi kita harus jelaskan juga kalau nanti dalam ulangan jawabnya begini, tapi itu tidak benar gitu ya. Nah, mungkin juga moderasi beragama itu ya begitulah cara kita menjelaskannya ya, bahwa moderasi beragama itu kita jelaskan semua apa itu faktanya, di mana kebatilannya. Cuma nanti kalau dalam ulangan kalau ada yang bertanya begini-begini jawab seperti ini, tapi itu batil. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah kita jelaskan seperti itu, ya berarti kita sudah melaksanakan tugas kita. Ya, justru adalah penting bagi kita sebagai seorang guru itu ya untuk mendidik ya murid-murid kita itu ya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, yang soleh. Ya. Jangan kita malah menyesatkan ya murid-murid kita itu. Ya, kira-kira begitu ya, Ibu Hotni ya. Dilema juga Ustaz ya. Gimana? Dilema juga rupanya. Sebenarnya bukan dilema ya, tinggal dua-duanya diajarkan. Nah, kalau saya dulu sering diskusi gitu ya, karena diskusi itu maksudnya materinya itu sedikit diajarkan, setelah itu diskusi. Nah dari diskusi itu kan nanti kita bisa masuk untuk menjelaskan gitu ya. Artinya perlu penjelasan Ustaz ya. Ya perlu penjelasan. Memang waktunya jadi bertambah gitu. waktu udah benar-benar bertambah, nggak apa-apa. Mereka suruh belajar dulu di rumah. Setelah itu diskusi, ya kita jelaskan kelemahannya itu begini-begini. Cuman nanti kalau ujian jawabnya begini ya. Jadi seperti itu. Namanya juga ujian kan. Ya, alhamdulillah ada 2 pertanyaan tadi yang sudah dijawab oleh Ustaz. Mudah-mudahan Bapak Ibu tadi yang sudah bertanya tadi sudah mewakili jawaban dari yang baru disampaikan oleh Ustaz Farid. Segmen terakhir ini Bu, kalau ada yang ingin bertanya, kesempatan kami berikan kalau memang ada yang bertanya.
Ya, izin Ustaz. Jadi tadi moderasi beragama itu termasuk benturan peradaban ya Ustaz? Ya, kalau kita lihat ya, moderasi beragama itu kan sebenarnya satu paket ya dari upaya liberalisasi umat Islam dan ajaran Islam ya. Di dalamnya paket liberalisasi itu apa? Di dalamnya ada dialog antar peradaban, dialog antar agama, pluralisme, termasuk moderasi. Nah, jadi itu satu paket semua itu, Bu. Satu paket liberalisasi ajaran Islam dan kaum muslimin. Ya, tujuannya apa? Agar umat Islam itu tidak berpegang teguh pada ajaran Islam yang sesungguhnya. Sehingga nanti kalau benar-benar ajaran moderasi itu diterapkan, gitu kan, maka sangat mungkin nanti ketika kita mengatakan inad dina indallahil Islam, itu nggak sesuai dengan moderasi, nah, kan gitu. Nah, karena dalam moderasi itu tidak boleh mengklaim bahwa ajaran agamanya yang paling benar, kan gitu. Nah, itu prinsip moderasi itu begitu. Misalkan kita mengatakan syariat Islam harus diterapkan secara totalitas, itu tidak sesuai dengan moderasi beragama. Ya, jadi yang penting kita sampaikan bahwa moderasi beragama ini tidak boleh dijadikan sebagai pedoman hidup. Ya, pedoman hidup kita itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu yang harus kita jadikan pedoman hidup. Jadi sekali lagi moderasi beragama itu bagian dari paket liberalisasi Islam dan kaum muslimin. Karena target mereka itu dua, Bu. Kaum musliminnya itu ingin diliberalkan, ya, ajaran Islamnya itu sendiri ingin diliberalkan juga, gitu ya. Sehingga bagaimana caranya? Muncullah istilah moderasi beragama, gitu. Kira-kira begitu, Bu. Ya. Cukup jelas, Bu Habu? Ya Ustadz, cuma ya itu tadi Ustadz memang dilema, kebetulan kan di negeri, kalau mungkin yang IT apa yang Islam bisa seperti tadi. Jadi yang kadang yang sudah campur itu tadi ada Kristen ada Islam itu susah. Terus memang sebagian ya kebetulan apa kayak riba atau apa itu bunga majemuk ya itu memang nggak pernah diajarkan Ustadz, dilewatin aja gitu. Iya. Ya, semampunya lah Bu ya, semampunya. Memang tidak gampang juga di lapangan, semampu Ibu lah. Pokoknya kita udah berusaha gitu ya. Nah, kita ngobrol dengan anak-anak kita yang Muslim, sebenarnya begini. Ya, diajak ngobrol mereka di luar pelajaran Bu gitu. Jadi jangan jadi guru yang menakutkan. Jadi guru yang suka diajak dialog gitu ya. Nanti yang Muslim itu sekali-sekali undang ke rumah, kan? Alasannya apa? Ya, wiritan, ya yasinan apa aja lah alasannya ya. Nah, situ nanti Ibu jelaskan, gitu kan? Mudah-mudahan mereka nanti bisa paham, ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya Ustaz. Ya, bisa jadi sarana rekrutmen juga Ustaz. Iya. Ya alhamdulillah. Ini waktu sudah melewat 21:12. Gimana Ustaz, kita cukup ya? Ya, cukup ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Ya, insya Allah. Jadi Bapak Ibu, berhubung memang malam hari ini kita batasi waktunya, jadi ada satu kesempatan yang memang belum bisa kami penuhi, yang insya dalam segmen yang akan datang akan kita penuhi ya. Sebelum ditutup, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Ya, dari apa ya, dari materi dialog antar peradaban, antar agama itu, di situ kita merasakan pentingnya kita itu mengajarkan akidah Islam, ya. Itu poin pentingnya di situ. Karena itu akidah Islam itu memang benar-benar harus ditanamkan di tengah-tengah anak-anak kita, di tengah-tengah keluarga kita, ya. Karena itu sangat perkara yang sangat mendasar. Ya. Kalau mereka itu akidahnya itu sudah kuat, ya mereka akan lebih mudah untuk dijelaskan ya bagaimana kebatilan dari ide-ide kufur itu. Ya, demikian. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, jazakallah khair. Saya ingin mengutip tadi apa yang di awal disampaikan pertama sekali oleh Ustaz Farid, bahwa perlu kita menyadari ada kemungkinan upaya serius dari orang-orang Barat untuk merusak Islam itu sendiri tanpa kita sadari ternyata kita menjadi
orang yang atau umat yang telah dirusak tanpa kita menyadari ada upaya itu, dan kita berupaya keluar dan menyadari bahwa Islam sebagai jalan terbaik buat hidup kita. Bapak Ibu, mohon maaf kami batasi kesempatan malam hari ini, mestinya tadi selesai jam 12.30 dan kami juga agak telat yang lainnya. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, dimudahkan menjelaskannya dan dilancarkan segala urusan, tetap bisa melakukan aktivitas agenda dakwah beliau. Dan Bapak Ibu juga kami doakan tetap dalam keadaan sehat dan mudah dan seterusnya, dan insyaallah tetap istiqomah, dan insyaallah kita akan ketemu lagi dengan Ustaz dalam kajian yang sama 2 pekan yang akan datang. Kita tahu kajian ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.